Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini yang akan aku bahas dan review adalah Ceramela Sunscreen dengan SPF 50 PA++++ dari brand asal Cina namanya The Original. Nah, sebelumnya aku sudah pernah mereview moisturizer mereka yang viral itu, kalian bisa klik di sini kalau mau nonton. Nah, jadi tuh aku beli sunscreen ini di TikTok shop mereka, dan waktu itu aku harus ikutan pre-order selama kurang lebih 10 hari baru dikirimin. Anyways, ini punya beberapa produk claims yang informasinya aku temukan di packagingnya di bagian belakang. Jadi sunscreen ini tuh katanya broad spectrum, artinya dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar UV yang panjangnya tuh dari UVA dan UVB. Kan panjang UV itu kan ada yang UVB, UVA1 dan UVA2 kan. Nah, pokoknya ini tuh keseluruhan gitu loh, pokoknya luas banget jangkauan perlindungan sunscreen ini gitu. Nah, terus katanya ini dapat menghidrasi, menjaga skin barrier, dan menenangkan kulit tanpa white cast. Terus juga katanya formula gel sunscreen ini tuh katanya cocok untuk semua jenis kulit gitu. Nah, terus Ceramela sunscreen ini memiliki beberapa key ingredients, yaitu ceramides, vitamin C, dan tremella mushroom. Nah, kalau ceramide-nya mereka menggunakan 3 ceramide, ada ceramide NP, AP, dan NSNG. Nah, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Terus ada vitamin C yang merupakan antioksidan, dapat mencerahkan kulit dan juga dapat meningkatkan produksi kolagen di kulit kita. Terus ada tremella mushroom yang merupakan film forming. Nah, film forming itu artinya bikin lapisan di atas kulit kita gitu, supaya dia penyebarannya baik, terus juga dapat mengunci kelembapan gitu. Nah, terus katanya ini juga merupakan humectant, dapat menghidrasi kulit gitu. Nah, karena ini namanya sunscreen ya, of course ada yang namanya UV filters. Nah, ternyata UV filters yang mereka pakai ini ada 2 macam, makanya Ceramela sunscreen ini merupakan hybrid sunscreen. Nah, yang pertama ada yang namanya organic chemical UV filters. Yang mereka gunakan adalah ethyl hexyl methoxycinnamide atau lebih dikenal dengan nama octinoxate. Ini aku tampilin di sini ya. Terus ada octocrylate, ada ethyl hexyl salicylate atau lebih dikenal dengan nama octyl salicylate. Terus juga ada bis ethyl hexyl oxyphenol methoxyphenyl triazine atau lebih dikenal dengan nama tinosorb S. Nah, selain itu ada yang namanya inorganic atau physical mineral UV filter. Yang mereka gunakan adalah zinc oxide. Nah, selain key ingredients dan UV filters, ada banyak sekali ingredients lain yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita, yaitu glycerin untuk menghidrasi kulit kita, ada niacinamide atau nama lainnya vitamin B3 ya, yang merupakan antioksidan, dapat mencerahkan kulit, dapat menghidrasi kulit, dan juga dapat mengontrol produksi minyak di kulit. Terus juga ada panthenol atau nama lainnya provitamin B5 yang dapat menghidrasi kulit dan juga skin soothing, jadi dapat meredakan kemerahan di kulit. Terus ada sodium hyaluronate yang merupakan versi lebih stabil dari hyaluronic acid, tujuannya untuk menghidrasi kulit. Nah, terus ada namanya caprylic triglyceride yang merupakan skin identical ingredient, artinya dia sudah ada di dalam kulit kita, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Nah, terus ada yang namanya Avena sativa oat extract yang merupakan antioksidan, dan dia juga merupakan skin soothing ya, dapat meredakan kemerahan, dan dia juga mampu meredakan peradangan di kulit. Terus ada yang namanya Artemisia argyleaf extract. Mungkin ini mugwort kali ya, tapi aku kalau cari di internet tuh nggak ada mugwort extract yang namanya ada arginya gitu. Pokoknya dia tujuannya untuk skin conditioning, tapi nggak tahu skin conditioningnya untuk apa karena informasinya tuh sedikit banget. Nah, terus ada yang namanya hyaluronic acid, tujuannya untuk menghidrasi kulit. Terus ada retinol. Nah, seperti yang kalian tahu, retinol itu salah satu turunan dari vitamin A ya, yang merupakan anti-aging. Nah, anti-agingnya tuh dapat meningkatkan produksi kolagen di kulit. Terus dia juga bisa untuk jerawat, yaitu dapat meredakan peradangan di kulit, dan juga dapat meningkatkan skin cells turnover gitu, dapat mempercepat pergantian kulit gitu. Nah, selanjutnya aku akan masuk ke bagian review.
Oke, sekarang aku mau mulai bahas dari segi packagingan dulu. Jujur sebenarnya dari segi packaging tuh simple banget ya. Dan awalnya aku kira packagingnya ini tuh tipe yang bahannya tebel dan solid gitu. Tapi ternyata barusan pas aku deketin packaging tube-nya ke sumber cahaya kayak lampu gitu, ternyata aku bisa melihat isinya tinggal seberapa banyak gitu. Nah, terus juga dia ini walaupun dideskripsikan sebagai gel sunscreen, tapi sebenarnya dia ini cenderung cair kayak lotion gitu loh. Nah, karena dia cenderung cair kayak lotion gitu, dia ini mudah bleber ya. Jadi kalian perlu hati-hati kalau mau pakai ini. Kadang-kadang dia itu perlu sedikit squeeze aja tube-nya untuk keluar isi sunscreennya gitu. Tapi ada kalanya dia ini nggak perlu dipencet tube-nya tuh, dia tuh suka kayak langsung keluar gitu loh isinya. Jadi ya hati-hati aja ya pas pakai ini. Nah, terus juga dia warna lotionnya warna putih gitu ya. Nah, terus ketika diaplikasikan ke kulit tuh dia lumayan mudah di blend. Aku bilang lumayan mudah karena warna putih dari lotionnya ini tuh perlu sedikit effort untuk di blend, tapi ketika selesai di blend tuh dia nggak bikin white cast sama sekali. Nah, terus ketika di blend tuh aku merasakan dia ini lembut gitu ya, mungkin karena ada ingredientsnya emollient gitu. Nah, terus dia hasil di kulit tuh lebih ke velvety satin sih dibandingkan matte maupun dewy gitu. Kenapa? Karena dia ini kayak ada subtle glow-nya gitu, tapi ketika dipegang tuh dia lumayan kayak ada rasa kenyal-kenyal velvet gitu loh. Aku nggak tahu gimana menggambarkannya, pokoknya kira-kira deskripsinya seperti itu. Nah, terus dia sejujurnya dia ini agak terasa greasy, berminyak di kulit aku. Jadi menurut aku si Ceramela Sunscreen ini lebih cocok dipakai di kulit yang kering gitu. Nah, jadi bagi kalian yang kulitnya jenisnya berminyak maupun kombinasi cenderung berminyak, kalian kayaknya akan kurang suka sama sunscreen ini, termasuk aku, karena kulit aku tuh kombinasi yang cenderung berminyak gitu, karena ada area yang berminyak ya seperti biasa gitu. Nah, tapi walaupun dia terasa agak berminyak, dia setelah seharian dipakai tuh nggak bikin kulit aku terlihat kusam gitu. Walaupun dia memang bikin kulit aku jadi tambah berminyak sedikit, tapi nggak ya sampai mengganggu, bikin risih gitu loh, enggak gitu. Nah, terus dia ini nggak ada wanginya sama sekali sebenarnya, tapi kalau dicium gitu sejujurnya dia tuh lebih kayak bau sunblock jadul gitu loh, ngerti nggak sih? Yang merek Banana Boat ya. Dulu aku pakai itu pas masih kecil. Baunya tuh persis kayak gitu, kayak bau sunblock jadul banget gitu, yang physical sunscreen banget gitu. Nah, tapi aku kalau lihat di ingredients listnya sih nggak ada fragrance flavor atau kayak essential oil maupun flower extract, jadi kalian tidak perlu khawatir. Bagi kalian yang kulitnya sensitif terhadap pewangian, kalian bisa pakai ini. Nah, tapi yang perlu aku ingatkan ini ketika dipakai di area sekitar mata tuh bikin perih, at least sepengalaman aku ya, karena aku pernah baca review sunscreen ini, ada yang bilang dia nggak bikin perih di area sekitar mata, tapi kalau di area sekitar mata aku perih banget, beneran yang kayak bikin sampai nangis gitu. Jadi itu nilai minus bagi sunscreen ini. Nah, jujur ya, aku perlu ingetin juga, kalau kalian perhatiin ingredients listnya di bagian terakhir tuh ada retinol. Jadi mohon maaf bagi kalian yang hamil maupun menyusui, kalian tidak bisa pakai sunscreen ini karena ada beneran ada retinol di bagian akhir ingredients listnya gitu. Nah, walaupun dia bikin kayak greasy, terus kayak bikin perih di area sekitar mata, alhamdulillah sih aku selama cobain ini semingguan lebih, dia nggak bikin beruntusan maupun jerawatan gitu ya. Jadi sunscreen ini ada plus minusnya lah di kulit aku gitu. Dan karena lebih banyak nilai minusnya gitu, jadi aku kayaknya nggak akan repurchase ini, karena aku
entah kenapa tuh jadi males reach out ke sunscreen ini karena dia tuh bikin perih gitu di area sekitar mata gitu. Nah segitu aja review aku mengenai Ceramela sunscreen SPF 50 PA+++ broad spectrum dari brand The Original. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.